Malam ini kita mencoba akan menjelajahi urusan kita, meraba-raba di dalam hati kita, bagaimana urusan kita dengan yang pertama, urusan dengan anak kita. Hei yang punya anak, kami ingatkan Anda yang tidak punya anak, divonis dokter enggak punya anak, maka ketahuilah sungguh bagi Anda yang tidak punya anak sudah dipastikan kalau Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Anda tidak punya anak, Anda tidak akan ditanya dan tidak dihukum oleh Allah dengan anak karena tidak punya anak. Tapi di sana ada orang punya anak tapi masuk neraka gara-gara anak. Maka jadilah Anda yang punya anak lalu masuk surga bersama anak-anak Anda. Tolong pandang wajah anak-anak, pandang wajah mereka dan ada di mana mereka, sesuai atau tidak dengan keberadaan Anda yang saat ini Anda bersimpuh khusyuk di hadapan Allah. Lalu bagaimana keadaan anak-anak Anda hari ini? Sesuai atau belum malam ini anak Anda di mana dan ngapain mereka? Kemudian dalam kesehari-hariannya sudahkah sesuai dengan Anda? Yang Anda menjadi ahli ibadah di siang hari dan malam hari, puasa tidak pernah putus dari Anda, bacaan Al-Quran pun Masya Allah, Al-Quran sangat dekat dengan Anda. Bangun malam Anda tidak pernah putus, zikir pun selalu menghiasi lesan Anda dan akan berasal dari hati Anda. Akan tetapi apakah sesuai yang Anda lakukan dengan perilaku anak-anak Anda? Ada di mana mereka sekarang? Tidak cukup Anda jangan merasa bisa masuk surga sendiri kemudian Anda akan lolos dan selamat sementara Anda membiarkan anak-anak Anda. Dan alangkah banyaknya orang tertipu, dia memikirkan ibadahnya sendiri, ibadahnya nyanyi saja, lupa bahasanya anaknya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua orang ini harus mempertanggungjawabkan, harus dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang Allah bebankan kepada mereka, Allah yang amanatkan kepada mereka. Alangkah banyaknya orang tua yang tertipu. Padahal kalau melihat sejarah kehidupan orang tuanya sangat dekat dengan Allah. Tapi kenapa dia tidak merindukan anaknya dekat dengan Allah? Anak kita boleh sukses di dunia, tapi jangan sampai tidak sukses di akhirat. Anda boleh menghendaki anak Anda jadi apa? Ahli dunia yang hebat, halal, jadi seorang pengusaha yang hebat, profesional handal. Anda menginginkan apa? Boleh. Anak kita bisa menjadi seorang jenderal yang hebat, seorang dokter hebat, seorang pembisnis yang hebat. Akan tapi harus ada rohnya, dia ahli sujud, dia takut kepada Allah, dia menjauhi keharaman. Harus di situ, harus ada itu di dalam diri anak kita. Dan Anda jangan terlena, hai orang tua. Tanggung jawab Anda. Ada orang mau masuk surga, belum masuk surga, seperti orang bangkrut tadi, dia merasa bahasanya amalnya banyak, bicara sedekah banyak, bicara solat banyak, bicara puasa banyak. Akan tapi di saat ia ingin berlenggang menuju surga, sang anak menarik, turunkan, jangan boleh masuk surga, masukkan ke neraka. Anak yang menggandang, menahan, anak yang menarik karena orang tuanya sibuk dengan ibadahnya saja. Hati-hati hai hamba Allah, jangan terlena Anda, jangan sibuk dengan ibadah Anda. Anak Anda amanat. Jadikanlah akhirat nomor satu dalam perbincangan Anda dengan anak-anak Anda. Dan setelah itu boleh jadi apa saja. Jangan Anda balik perbincangannya adalah hanya urusan dunia. Akan tapi lupa akhirat adalah kehidupan yang panjang nanti. Anak Anda bukan anak dunia, mereka anak akhirat, seharusnya begitu. Berapa lama anak Anda hidup di dunia? Paling lama 100 tahun. Setelah itu dia akan masuk ke alam barzah, alam penantian dalam tempo yang lama dan lama. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian hidup selama-lamanya. Sudahkah Anda pikirkan wahai para orang tua? Pandang wajah anak-anak Anda di mana? Anak Anda di mana? Di mana Anda sekolahkan, di mana memiliki sekolah? Ini ada urusannya dengan tanggung jawab.
Jangan hanya browsing di internet, katanya sekolah keren, Anda kirim ke sana, Anda tidak tahu akhlaknya benar atau tidak, akidahnya benar atau tidak. Jangan menganggap Anda sudah bebas dalam mendidik anak, tanggung jawab bebas, tidak. Anda harus memilihkan mereka anak, namanya anak-anak. Anda lebih dulu lahir, wahai para orang tua. Mestinya Anda harus lebih berpengalaman. Urusan sekolah anak, jangan Anda menuruti anak sebelum diskusi dengan sang anak. Akan tapi jadikanlah sekolah anak adalah sudah merupakan kesepakatan antara Anda dengan anak melalui petunjuk orang-orang soleh, orang-orang baik, ilmu apapun itu. Biasanya karena dia diberi oleh Allah kekayaan, pengennya anaknya sekolahnya keren, bukan minta petunjuk kepada ustadz atau orang yang soleh. Ini browsing di internet, ketemu di Jawa mana, barat, tengah, timur, ada sekolah, survei bangunan. Berguru kok survei bangunan? Berguru tuh survei akhlak, bukan survei bangunan. Kesuksesan akhirat itu penting, akhlak. Bagaimana keadaan akhlak di pondok tersebut atau sekolah tersebut. Kami tidak hanya bicara tentang pondok pesantren, kita juga bicara tentang sekolahan. Lihat akhlaknya, keimanannya seperti apa di situ. Dan alangkah banyaknya hari ini orang tertipu. Sudah tahu sekolah nggak ada pendidikan keimanan, nggak ada pendidikan akhlak, hanya sekolah ini keren, ternama, dan telah mengeluarkan pakar-pakar, orang-orang sukses dalam urusan dunia. Terpesona dia, langsung anaknya dimasukkan ke sana tanpa dipikirkan ada akhiratnya atau tidak. Anda, maka orang tua seperti ini dia yang akan masuk neraka terlebih dahulu sebelum anaknya. Urusan akhirat, hati-hati. Kadang kita tuh Masya Allah, kalau membangunkan anak jam 3 malam itu berat. Kadang kurang tega. Untuk apa? Kalau untuk sholat dan ibadah, coba saja. Tapi kalau membangunkan jam 2 atau jam 3 malam mau rekreasi, itu siap anak. Apa bedanya sama-sama bangun? Dibangunkan, bes sudah nunggu, ayo kita mau ke pantai sana, bangunin jam 3. Tapi kalau untuk agama kan susah. Kenapa? Itulah mental kita yang harus kita benahi malam ini. Urusan agama seharusnya kita lebih tega karena demi kebaikan mereka. Tentunya tetap harus mempertimbangkan tentang fisik anak, kesehatan anak. Hanya sekedar perbandingan begini. Kalau sudah anak-anak kita mau rekreasi, maka kita sudah siap-siap luar biasa. Tapi sedikit ibu yang menyiapkan anaknya untuk minum kopi, untuk minum susu atau camilan agar dia bisa bangun malam, melakukan ibadah, untuk melakukan sholat iktikaf dan sebagainya, sholat dan iktikaf dan sebagainya, atau tahajud di tengah malam. Kita perlu merenung. Ini perlu kekompakan antara suami dan istri. Kalau sudah tidak ada kekompakan, nggak bisa. Kompak antara suami istri dalam mendidik anak, tolong menolong. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Anda insya Allah orang sukses, karena Anda tandanya ada. Anda dipilih malam ini untuk menggunakan telinga Anda mendengar suara kami atau menyaksikan acara ini. Dan kami pun, Allah berlakukan kepada kami untuk membahas masalah anak. Tinggal kita minta kepada Allah, ya Allah semoga ada taufik untuk kami, ya Allah. Apa yang kami dengar dari kebaikan ini, semoga kau barengi dengan pertolonganmu ya Allah untuk mendidik anak-anak kami. Pandang anak-anak, serius ini untuk anak. Jangan biarkan mereka melakukan haram, dosa dan dosa, hati-hati. Bahkan kadang Masya Allah kalau sudah urusan dunia itu dianggap mahal, betul, urusan akhirat murah. Kalau anaknya lagi belajar urusan dunia, anggap saja kuliah ambil fakultas termahal apa? Fakultas kedokteran, ilmu manajemen, ilmu apa saja, bayar puluhan juta. Puluhan juta, bahkan memasukkan anaknya kursus matematik, fisika dan lainnya bayar ratusan ribu.
Bahkan mungkin tiap bulan jutaan sampai, demi agar anaknya pandai dalam urusan matematika, urusan fisika. Tanyakan, ada enggak yang berani mengkursuskan anaknya agar ngerti ilmu sholat dan akhlak dengan bayar lebih mahal dari itu? Ini perlu kejujuran, karena ini keimanan. Kenapa urusan dunia kita berani membayar mahal, urusan akhirat kita tidak berani mahal? Tanyakan, itu karena keroposnya iman kita. Gak usah kesana kemari, kita koreksi diri saya sendiri. Aku, dirimu. Ini bahasa cinta kami untuk Anda, wahai hamba Allah. Kami tidak ingin Anda tertipu. Kami tidak ingin Anda seolah-olah merasa punya surga, akan tapi nanti ditarik, diseret oleh anak-anak neraka. Sadarlah, anak-anak Anda urusan akhirat. Bahkan kadang hadiah untuk anak-anak kita itu adalah bukan di saat sukses dalam urusan dunia. Ya, kalau nanti kamu dapat ranking ini, kalau nilaimu bagus, kamu kasih hadiah ini, saya hadiah ini. Bukan hadiahnya di saat mereka sukses urusan agama. Contoh saja kuliah. Kuliah penting, saya katakan penting. Kuliah penting untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, harus mengetahui bermacam-macam disiplin ilmu. Khalifah Allah di muka bumi. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu kedirgantaraan, ada ilmu pertanian, ada ilmu bermacam-macam. Perlu kita itu semuanya. Akan tapi yang harus kita pahami bahwa jadi apa mereka harus punya ilmu agama. Urusan ilmu akhirat. Sekarang coba, kalau saja urusan dunia, ini orang tua memberikan motivasi bermacam-macam. Urusan dunia agar anaknya bangkit, urusan dunia. Tapi urusan akhirat, ini masalah keimanan. Masalah keimanan ini, iman kita kepada hari akhir. Iman bahasanya di sana ada surga, iman di sana ada neraka. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita dan kita tidak tertipu dari dini, wahai hamba Allah. Kenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Allah dengan mengenalkan kepada Nabi Muhammad, mengenalkan Nabi Muhammad dengan mengenalkan kepada orang dekat Nabi Muhammad, sahabat Nabi dan ahli bait, mengenalkan kepada sahabat Nabi, ahli bait, mengenalkan kepada ulama. Hari ini anak Anda dekat dengan tokoh siapa? Ulama siapa yang digandrungi oleh putra Anda? Tanyakan diri Anda sendiri. Selagi mereka tidak ada ulama yang digandrungi, tidak punya anak ulama yang diidolakan, dia tidak punya jalan. Tidak punya jalan dia. Kenapa? Kalau ada perlu kebaikan, dia hanya nge-browsing di internet, cari kebenaran, tapi bukan dari sebuah bimbingan. Bisa saja salah, tapi keterikatan dengan seorang ulama, Anda sukses membawa anak Anda kepada kejayaan. Karena apa? Kemuliaan. Anda akan bawa anak Anda kepada kemuliaan karena keterikatan dengan seorang ulama yang soleh, yang benar, yang selama ini Anda pelajari, Anda kenal. Sebetulnya bukan sekedar urusan ilmu. Ilmu akan berkesinambungan. Tapi kalau terikat dengan seseorang hanya karena fatwanya, selesai fatwa berakhir. Setelah dapat fatwa terputus. Tapi kalau ikatan hati dengan ulama, maka terus. Jika ada permasalahan akan kembali ke sana. Ingin melakukan sesuatu, kembali kepada Allah. Karena maknanya sambung dengan ulamanya Rasulullah, ini maknanya sambung kepada Allah. Kami masih teringat oleh ayahanda kami, ibunda kami di masa kecil kami, bagaimana kita diajari untuk bagaimana hormat dengan ulama. Kalau lebaran itu pertama kali kita disuruh setelah kita sungkem datang ke rumahnya kiai. Bahkan kalau bisa punya kesempatan kepada kiai, suruh datang, dan kita datang untuk bersalaman, cium tangannya, ada kita minta doa. Bahkan tidak jarang, bahkan hampir setiap ketemu kiai, ulama, didekatkan, suruh megang kepala kita, dada kita, didekatkan kepada ulama, dan diajak diskusi. Orang-orang dulu seperti itu. Mana orang sekarang yang selalu merindukan anaknya agar kenal ulama, mengidolakan ulama? Ibunya ahli sujud, ibunya ahli ibadah, bapaknya ahli ibadah, anaknya mengidolakan musuhnya, musuh ibundanya, musuh Rasulullah. Na'udzubillah. Siapa yang salah? Jangan salahkan itu anak. Bapak ibunya masih hidup kok.
Apa yang selama ini Anda perbincangkan di rumah Anda? Apa yang selama ini Anda bawa dalam rumah Anda? Apa yang Anda hadirkan untuk anak-anak Anda? Ingat wahai para orang tua, tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, kita kembangkan nanti renungan ini ya, di rumah masing-masing. Dan kami undang Anda untuk bisa mengikuti kajian-kajian kami, yang rata-rata kajian kami tidak lain adalah bagaimana kita menghidupkan, menyuburkan renungan kita, menyeburkan hati kita, agar kita sadar tentang kekurangan-kekurangan kita. Baik, urusan anak insya Allah selesai. Anak Anda soleh-solehah, anak Anda ahli surga, dan Anda orang tua sukses insya Allah. Dan bagi orang tua yang saat ini diganggu dengan anak-anak yang tidak baik, koreksi diri Anda. Banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu dekati anak-anak, membuat pendekatan khusus, memberikan nasihat-nasihat. Harus Anda punya target. Anda orang tua, jangan takut kepada anak, tapi sayanglah kepada anak. Takut itu kan hantu, takut itu adalah syaitan, takut itu adalah harimau. Takut, kenapa kita takut dengan anak? Sayang dengan